Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah, para mahasantri dan mahasantriwati Mufid Islamic Academy, insyaallah di pertemuan kedua ini kita akan membahas beberapa contoh syirik yang nyata dilakukan oleh sebagian masyarakat kita, termasuk orang-orang yang notabene adalah dari kalangan umat Islam sendiri. Dan hari ini kita bersama Dr. Erwin. Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Yang merupakan salah satu dari mahasantri di Mufid Islamic Academy dan saat ini masih menjadi sekretaris di Yayasan Mufid. Mari kita mulai mendata atau membahas beberapa hal yang merupakan contoh-contoh syirik. Ada perkataan para ulama, bil misal yattadihul maqal. Kalau ada contoh, maka pembicaraan lebih jelas. Kan kita sudah bahas di level sebelumnya, apa bahaya-bahaya syirik. Dan yang jangan sampai luput adalah apa syirik yang banyak dikerjakan oleh kaum muslimin. Pertama adalah memohon suatu urusan kepada selain Allah dalam hal yang Allah saja yang bisa memberikannya. Contoh, kesembuhan. Bila diminta kepada yang selain Allah, misalnya memintanya kepada dukun, maka ini termasuk perbuatan syirik. Kenapa? Karena kesembuhan itu adalah dari Allah semata. Kalau yang banyak dikerjakan oleh sebagian orang-orang awam adalah minta kesembuhan kepada dokter atau obat. Iya. Tapi ini tidak bisa dikatakan syirik besar, karena ini adalah sesuatu yang biasa terucap oleh orang-orang awam dan tidak dimaksudkan meminta sesuatu kepada selain Allah. Cuma mereka sering bilang begini, alhamdulillah, ya, jadi ada Allahnya dulu nih. Kalau nggak ada dokter, saya sudah meninggal. Seolah-olah yang memberi kesembuhan itu siapa? Dokter. Seolah-olahnya. Seolah-olah. Ini obatnya bagus banget ya. Kalau nggak ada obat ini, mungkin kita sudah mati kemarin. Ya kan? Ini kalau nggak ada gini, wah kita udah parah. Ini juga sejatinya menyandarkan kesembuhan kepada obat, bukan kepada Allah. Ya, ini termasuk kesyirikan, tapi mungkin lebih tepatnya syirik kecil. Ya. Makanya yang saya contohkan tadi, mintanya kepada dukun. Ya, di mana dukun nanti akan meminta bala bantuan dari kalangan jin. Contoh yang lain, minta rezeki, hujan, jodoh, itu kepada yang selain Allah. Misalnya ke kuburan. Bawa sesajen, minta rezeki kepada yang dikubur. Ini syirik besar. Dan masuk di dalam bahaya-bahaya yang 10 kemarin. Minta hujan biasanya kepada apa? Pawang. Ini termasuk syirik besar. Ya. Kemudian minta jodoh juga. Yang banyak dikerjakan oleh sebagian orang awam adalah pakai susuk. Minta kepada dukun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, meyakini hidup atau mati, manfaat atau mudarat yang hanya Allah yang mampu mengadakannya, diyakini juga dimiliki makhluknya. Saya ulang, meyakini bahwa hidup mati, manfaat mudarat yang sejatinya hanya Allah yang memegang urusan ini, diyakini ada makhluk yang juga punya hak yang sama atau kemampuan yang sama. Ya. Saya beri contoh,
Ada orang mengatakan saya jamin surga. Hmm. Tapi bayar sekian. Ikut sekte kami atau ikut kelompok kami jamin surga. Sementara jaminan surga itu hanya ada pada Allah Ta'ala. Kita beribadah supaya masuk surga. Kita menjalankan sunnah supaya kita masuk surga. Tapi kalau ada orang bikin sekte khusus di mana surga bisa dibeli atau dijamin, ini sejatinya mendudukkan dirinya seperti Allah Ta'ala. Dan ini bisa jadi masuk ke dalam kemusyrikan. Contoh ketiga adalah minta tolong atau istighotsah kepada selain Allah. Kita sudah bahas kan waktu di penjelasan 3 landasan utama. Istighotsah itu apa, Dok? Masih ingat nggak? Meminta tolong kepada Allah dalam kondisi kita terdesak ya, genting. Betul. Ahsan. Dalam kondisi terdesak atau genting, kita minta kepada yang selain Allah. Ini termasuk syirik. Karena istighotsah itu hanya boleh kepada Allah. Contohnya waktu ada bencana alam. Ya. Waktu sedang terombang-ambing di lautan. Ini hanya boleh kepada Allah. Ya, jangankan yang genting, yang gak genting aja mintanya kepada Allah. Tapi ada orang yang mintanya itu kepada wali. Jadi misalnya di atas perahu lagi kena badai gitu, yang dia teriaki wali, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai wali tolong. Gitu. Dia tidak minta kepada Allah. Ya. Maka ini syirik besar. Contoh yang lain, yang keempat, beribadah kepada yang selain Allah. Meskipun ibadahnya itu ibadah yang dalam tanda kutip Islami. Contohnya tawaf. Tawaf itu kan, itu kan aslinya dari Islam ya. Tapi ada orang memberikan tawaf itu kepada kuburan. Contoh yang lain, memberikan kurban. Kurban kan Islam. Tapi dia sembelih sapi atau kambing atau kerbau. Itu bukan untuk Allah, melainkan misalnya untuk gunung. Laut. Supaya gunungnya nggak meletus. Kasih laut supaya lautnya nggak tsunami. Ya. Seperti orang bilang ada sedekah laut atau yang semacam itu. Maka ini termasuk kesyirikan. Yang kelima adalah memakai jimat atau jampi-jampi dan meyakininya sebagai penolong. Kalau ada orang pakai jimat, ini statusnya adalah syirik. Meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat kalau dia pakai jimat dan dia yakini jimat hanya sebab, sedangkan pertolongan datangnya dari Allah, hilangnya mudarat itu dari Allah, jimat ini sebagai sebab, ini syirik kecil. Cuma Anda nggak yakin. Maksud Anda kalau di zaman kita sekarang ketemu dengan orang-orang awam, apa iya mereka meyakininya Allah lalu jimat itu sebagai sekedar sebab? Kebanyakannya sih orang-orang kalau memang pakai sebuah benda, dia yakini bendanya. Ya. Jarang ada yang karena Allah gitu. Kalau memang karena Allah, ngapain kita pakai benda-benda seperti itu? Ya kan? Ya. Kan ada orang tuh pakai kayak batu apa ditaruh di pinggang, dikasih di tali gitu ya. Kemudian ditaruh di kalung atau benda-benda yang lain. Untuk kesehatan gitu, Ustaz, yang dipakai di kalung atau gelang gitu. Kalau niatnya kesehatan kan beda lagi. Nah, ini kan niatnya adalah mencari maslahat, menolak mudarat, mendatangkan manfaat, mencegah dari bahaya. Kalau kesehatan ini butuh jurnal kesehatan, benar nggak gitu ya? Baik. Syirik yang lain, berprofesi sebagai dukun, peramal dan pawang hujan. Kita datang ke dukun aja itu dosa besar. Ya. Minimal tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Itu jadi pasiennya di dukun. Bagaimana kalau jadi dukunnya? Ya kan? Jadi peramal. Kita datangin peramal, nanya-nanya itu aja. Kalau sampai membenarkan yang diucapkannya, itu bisa jadi kufur kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW. Sebagaimana kata Nabi SAW, man atakahinan aw arrafan wa sa'alahu an syai' wa saddaqa bima yaqul faqad
Ya, faqad kafar bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa yang datang ke peramal atau dukun bertanya sesuatu dan membenarkannya, maka dia dianggap kufur. Ya, faqad kafar bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah dianggap kufur terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang jadi customernya si peramal. Bagaimana kalau jadi peramalnya? Sama juga jadi pawang hujan. Ketujuh, mencintai seseorang atau sesuatu lebih dari Allah. Contohnya mencintai foto. Ya, banyak orang-orang yang dianggap sebagai wali Allah. Ya, lalu mereka mengatakan, sempat ya di awal-awal COVID dulu, di tahun 2020, katanya, kita nggak perlu takut sama COVID, sama Corona. Caranya, pajang aja fotonya wali-wali ini. Ya. Ini adalah jumawa dan sikap menduakan Allah Ta'ala sejatinya. Ya, siapa juga yang mau percaya secara ilmiah dari sisi ilmu keduniaan maupun dari sisi ilmu syar'i bahwasanya foto benda mati ini bisa menolak mudarat atau menghilangkan penyakit. Ya, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, ya, dan tidak juga didukung oleh dalil-dalil syar'i. Nah, kalau seandainya ini bukti ya, kalau seandainya gambar-gambar seperti ini bisa mendatangkan maslahat, menolak mudarat virus misalnya, itu akan dikerjakan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, di mana mereka akan menggambar Nabi. Tapi itu tidak pernah dilakukan. Malah Nabi SAW membenci gambar dan foto-foto untuk dipajang. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, La tadakhulul malaikatu baitan fihi kalbun waswar. La tadakhulul malaikah. Malaikat tidak akan masuk. Kemana? Baitan fihi kalbun waswar. Di rumah-rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar-gambar atau patung-patung. Yang kedelapan, meyakini Allah menitis pada makhluknya. Menitis itu gimana maksudnya? Jadi ada orang bilang, seperti ini keyakinannya Ibnu Arabi. Ada orang di zaman dahulu punya keyakinan sesat, namanya keyakinan hululiyah. Keyakinan hululiyah. Kalau di bahasa kita sekarang itu wahdatul wujud. Manunggal engkau apa? Kulolan Gusti. Ya. Jadi dengan zikir tertentu atau dengan amal tertentu sudah menyatu Tuhan pada dirinya. Sampai-sampai Ibnu Arabi ini pernah ditanya oleh muridnya, ketika melewati bangkai anjing, ditanya, apakah Allah juga menitis dalam bangkai anjing? Untuk konsisten dengan pendapatnya, maka dia bilang, iya. Maka muridnya langsung lari sambil bersyahadat ulang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana Allah yang maha suci, ya, yang diagungkan kemudian menitis pada bangkai anjing pula. Ya. Oh ya, di Indonesia ini ada juga orang yang punya keyakinan kalau dia sudah menitis Allah di dalam tubuhnya dengan melalui amalan-amalan tertentu, maka dia bebas sholat. Nah, kita dapati ada sebagian orang yang bilang, waktu aku pulang kampung, bapakku itu tidak sholat lagi, kenapa ya? Waktu aku tanya-tanya, dia bilang, karena bapak sudah hakikat. Jadi sudah menyatu dengan Allah, sehingga tidak perlu sholat. Ya, maka ini adalah kekafiran. Ya, yang nyata. Orang seperti ini harus dinasihati. Ya. Dan bila tidak mau dinasihati, maka kita berlepas diri dan berlaku padanya hukum-hukum kekafiran. Ya. Seperti misalnya kalau dia meninggal, maka tidak disolatkan. Karena meyakini Allah menitis pada dirinya, ini kemusyrikan. Dan meyakini bahwa dia bebas sholat, maka ini kekafiran. Jadi statusnya syirik lagi, kafir. Nah, bila dia bertaubat, alhamdulillah. Kalau dia tidak taubat, maka diberlakukan hukum-hukum kekafiran. Seperti tidak disolatkan, tidak ya kayak kita bungkus orang biasa aja. Ya. Tidak diberlakukan hukum-hukum fardu kifayah yang
biasa diterapkan kepada seorang muslim. Yang kesembilan adalah syirik dalam tasarruf. Misalnya ada orang, tasarruf itu artinya apa ya? Memiliki kemampuan untuk mengatur, untuk menetapkan begini dan begitu, melakukan ini dan itu, ya. Yang sejatinya hanya Allah yang melakukannya. Seperti mengatur perputaran bumi, pergantian siang dan malam, mengatur gunung-gunung, gitu kan? Ada sebagian orang yang punya keyakinan gini, oh gunung anu itu diatur sama wali anu. Kalau perputaran siang dan malam itu yang ngatur wali anu. Kalau laut-laut ini itu wali anu. Jadi kalau kita mau misalnya aman untuk laut, ya sedekahnya buat wali anu. Untuk gunung wali anu. Ya. Ini namanya syirik dalam tasarruf. Ya, kita sering mengenal istilah wali kutub. Ada orang-orang, ada sosok-sosok tertentu yang diyakini adalah pengatur selain Allah. Yang ke-10 adalah takut pada sesuatu lebih dari Allah. Ya. Seperti orang berkata, jangan disebut namanya. Nanti kalau disebut namanya bisa kualat. Ada kan kalimat gitu ya? Ya. Kualat itu bahasa apa? Indonesia? Bahasa bukan. Tapi orang Indonesia semua kenal ya? Ya, paham. Nah, kualat nanti kamu jangan sebut namanya sembarangan. Ini seolah-olah ada rasa takut tertentu kepada yang selain Allah. Emangnya kalau kita sebut namanya kenapa? Awas nanti kamu bisa mati, kamu bisa nanti celaka. Padahal itu semua yang ngatur siapa? Allah. Ya. Yang ke-11, menguburkan orang yang dianggap soleh di dalam masjid. Ini adalah perbuatan yang mengantarkan kepada kemusyrikan. Ya, maka ini perbuatan minimal adalah haram dan media menuju syirik. Dikarenakan kebanyakan orang-orang yang dianggap soleh manakala dia dikubur di dalam masjid, ujung-ujungnya nanti adalah dia disembah juga. Sebagaimana yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Ada orang yang dianggap soleh, lalu orang-orang datang ke masjid tertentu yang di situ ada kuburannya, minta-minta wangsit, minta dinaikkan jabatan, minta diberikan jodoh, rezeki dan lain-lain. Ini semua adalah perbuatan syirik. Ya. Kemudian yang ke berapa? 12. Nazar dan menyembelih untuk selain Allah. Ini sudah pernah kita bahas di penjelasan 3 landasan utama. Misalnya nazar untuk jin. Ya, kalau aku nanti sembuh, aku akan mempersembahkan kepala kerbau untuk jin di laut. Atau banyak orang gini, kalau aku nanti jadi pindah rumah, maka nanti aku mau sembelih ayam buat jin-jin di rumah itu biar pada pergi atau tidak usah ganggu. Ini adalah perbuatan syirik. Yang ke-13, menyembelih di kubur wali atau bangunan yang mau dibangun. Misalnya peletakan batu pertama sekaligus nanam kepala kerbau. Ini adalah perbuatan syirik. Ke-14, tawaf di kuburan, tadi sudah ya, sebagai contoh. Selanjutnya adalah sholat menghadap kuburan. Kemudian tabarruk di kuburan, cari berkah. Kemudian bertawassul dengan orang yang sudah wafat. Misalnya dia mengatakan, wahai syekh, tolong sampaikan hajat kepada Allah. Ya. Ini tawassul kepada orang sudah wafat. Tapi kalau orangnya orangnya masih hidup, Ustaz doakan kepada Allah semoga saya sehat. Ini boleh. Adapun yang sudah mati, maka tidak boleh lagi diminta-mintai. Karena para sahabat di zaman dahulu tidak ada yang meminta di kubur Nabi. Padahal kalau kita bandingkan kubur mana atau manusia mana yang paling mulia, jawabannya Nabi. Lalu kalau hadir Nabi SAW di zaman ini dan kuburannya orang-orang yang dianggap soleh di zaman ini, ya, lalu kemudian sahabat Nabi juga pada hadir, kita juga hadir. Kira-kira pinteran mana, kita atau para sahabat Nabi? Para sahabat.
para sahabat. Kenapa kok mereka tidak Melakukan. melakukan itu kepada kubur Nabi? Kok kita di zaman sekarang yang lebih bodoh-bodoh, lebih awam-awam, kok melakukannya kepada kubur yang di bawahnya level Nabi? Iya. Begitu. Jadi kepintaran kita di bawah para sahabat, yang kita mintai di bawahnya Nabi. Oke. Ya. Nanti pertanyaannya, mana yang lebih pintar? Kita atau mereka, kan gitu. Kemudian yang ke-18, percaya ramalan bintang. Ya. Terutama cewek-cewek dulu, kalau dulu ya, suka beli tabloid atau majalah-majalah, terus yang pertama kali dibuka adalah zodiaknya. Iya. Ya. Bahkan ada yang zaman dulu masih banyak majalah-majalah remaja gitu, numpang baca di Pak Le gitu ya, tidak beli, hanya untuk lihat zodiaknya. Sampai Pak Le-nya marah, ini numpang terus setiap kali terbit baru, cuman mau lihat zodiak, habis itu dikembalikan. Ya. Wallahu a'lam. Sebenarnya ada pembahasan tambahan seperti tentang riya, sum'ah, pakai jimat dengan menganggapnya sebagai sebab, sumpah dengan nama selain nama Allah, ya, tatoyur seperti perkataan, ada kupu-kupu mau datang rezeki nih, ada gagak, nanti bisa ada yang mati nih, ya, ramalan cuaca, ramalan jembatan dan lain-lain. Mungkin ini kita bahas di video yang akan datang saja. Kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan, Dok? Terkait yang contoh membedakan kita berbuat syirik dengan kita menganggap itu sebagai wasilah aja, Ustaz. Misalkan tadi contoh yang pertama, ketika kita mempercayai bahwa dokter yang menyembuhkan, obat yang menyembuhkan, dalam konteks mana kita menganggap itu hanya sebetulnya wasilah saja, atau ya kita khawatir masuk ke dalam ranah syirik itu, Ustaz. Pertama, apa yang diyakini di hati. Kalau yang diyakini, ini bukan Allah ini dokternya dan obatnya yang bagus, maka ini bisa jadi syirik. Syirik bukan lagi bisa jadi, ya syirik. Nah, itu yang tadi Anda katakan, kebanyakan orang itu karena memang itu biasa diucapkan dengan lisan, ya, jadilah itu sebuah kayak kata-kata yang dilatahin banyak orang masyarakat gitu. Secara umum gitu. Iya. Dok, makasih ya dok ya. Oh, kalau nggak ada dokter, gitu kan? Itu kan kalimat yang biasa dilakukan. Makanya kita butuh belajar. Nah, untuk menghilangkan yang seperti itu, maka ganti kalimatnya. Alhamdulillah dokter, karena dari Allah kesehatannya, kesembuhan dari Allah, kemudian dari dokter, gitu. Ini boleh. Dan tidak boleh pakai kata dan. Ya, sebagaimana sahabat Nabi dulu pernah ditegur Nabi ketika mereka mengatakan ini karena Allah dan Rasulnya. Maka Nabi bilang bukan, karena Allah kemudian Rasul. Maka kita pun tidak boleh mengatakan ini karena Allah dan dokter. Tetapi ini kesembuhan dari Allah kemudian karena dokter. Oke, itu tidak biasa di lisan kita, tapi harus dibiasakan. Membiasakan untuk itu. Karena itu yang memang dituntunkan di dalam agama kita. Jadi nggak boleh pakai kata dan, melainkan kata kemudian. Karena dan itu menunjukkan kesetaraan, sedangkan kata kemudian itu menunjukkan tahapan, tingkatan. Begitu. Nah, demikian teman-teman yang dirahmati Allah. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.